Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi para saudara kita yang ada di Jakarta, Bogor, di Depok, di di Kerawang, ada di Semarang, ada di Brebes, ada di Tegal, ada di Tangerang Selatan, ada di daerah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kami akan meneruskan, yaitu akan membuat video yang ketiga untuk menyambung video yang kedua, karena di dalam pembacaan silsilah keluarga besar yang Restan, yang Kastumi, yang Kaprah, yang Salamah, dan yang Kisemprawi ini belum selesai. Kita akan meneruskan, yaitu dengan judul yaitu Eyang Kaprah diboyong Eyang Tabun ke Langensari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Sebelum kita melangkah ke sana, perlu perkenalkan kepada ponaan-ponaan, kepada mas-mas, dan kepada sanak hadetor dan adik-adik, bahwa Eyang Kaprah ini adiknya Eyang Resdan dan adiknya Eyang Kastumi, dan kakaknya Eyang Salamah dan kakaknya Eyang Kisemprawi. Jadi itu ada urut-urutannya, sehingga keturunannya pada saat itu ketemu, ini sudah harus memanggil dengan sesuai dengan kodrat iradatnya, karena itu dari sana, bukan dibuat-buat dari video kami ya. Selama penelusuran ini kita juga memakan waktu yang cukup lama, dari tahun 2023 diteruskan 2024, diteruskan 2025, dan ditutup tahun 2026. Untuk itu mari kita bacakan, yaitu Eyang Kaprah nikah dengan Eyang Tabun. Eyang Kaprah itu lahir di Saberwangi RT 03 di sini. Sedangkan Eyang Tabun ini adalah orang asli Langensari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dan setelah berumah tangga, Eyang Kaprah dan Eyang Tabun menurunkan keturunan yang pertama, yaitu Mbah Citro. Ini nikah di Podosari, keluar yaitu Mbak Narti. Kemudian Eyang Rati, ini tidak ada keterangan kawin dengan siapa, akhirnya kita sebut yaitu Gabuk, tidak mempunyai keturunan. Kemudian Eyang Sayi, ya, kemudian Eyang Towo dan Eyang Tandur, Eyang Warmi, dan Mbah Castro. Ya, akan kita kupas tuntas keturunannya. Demikianlah anak Bapak Tabun dengan istri pertama bernama Ibu Dewi Watu Gajah. Ya, karena Watu Gajah ya aslinya. Ibu Dewi ini adalah istri pertama Mbah Tabun. Kemudian kita teruskan yang itu Bapak Tabun nikah lagi dengan gadis Saberwangi yang bernama Kaprah. Putra putrinya Bapak Tabun dengan Ibu Kaprah sebagai berikut. Yang pertama lahir seorang laki-laki bernama Citro, nikah dengan gadis Podosari, Kesasasi, dan menurunkan anak bernama Sunarti. Kemudian anak yang kedua yaitu Rati, Mbah Rati Gabuk,
tidak punya anak. Kemudian anak yang ketiga yaitu Sayi. Sayi menurunkan keturunan bernama Wage dan Saumi. Kemudian anak yang keempat bernama Mbah Towo, nikah dengan gadis Langgensari Selatan dan menurunkan keturunan Ibu Sireng, Bapak Wahyu, Pak Rohadi, ini nikah di Kajen ini, jadi tukang ojek, dan Ibu Siti. Kemudian anak yang kelima yaitu Ibu Tandur. Ibu Tandur, Mbah Tandur menurunkan anak tunggal bernama Paitun, nikah dengan Kliwon. Anak yang keenam yaitu Warmi. Mbah Warmi menurunkan keturunan yang bernama Rostam atau kita panggil sehari-hari yaitu Klemet dan Situl. Situl ini adalah Tolani. Jadi Mbah Warmi ini menurunkan keturunan seorang laki-laki semuanya. Kemudian posisi Mbah Klemet ya, ini nikah di Podosari. Kemudian anak yang terakhir dari yang Kapra yaitu yang Menedastro, merupakan anak Wasori. Wasori menetap di Dukuh Tempelan, Desa Langgensari, Kecamatan Kesesi, menurunkan anak yaitu Sumitri, kemudian Kursin, kemudian Soyo, Suratno, kemudian Rizka Handayani, kemudian Rizal, ini anaknya, ya. Kemudian anak yang keempat, Bapak Resdan atau Mbah Resdan atau Eyang Resdan, selain punya adik Eyang Kastumi yang berumur 110 tahun, juga punya adik nomor 4 yaitu bernama Salamah. Diperkirakan Salamah setelah nikah dengan Mbah Wertas, ya, diperkirakan Salamah setelah nikah dengan Mbah Wertas meninggal dunia, ya, tetapi melahirkan anak yang bernama Tatar bin Wertas. Ibunya bernama Ibu Salamah, meninggal sangat muda. Bapak Wertas dengan Ibu Salamah melahirkan anak tunggal semata wayang bernama Tatar. Menurut cerita tutur, setelah Ibu Salamah meninggal dunia muda, Bapak Wertas kawin lagi dengan warga Sokowangi. Sokowangi itu timur, ini timurnya Dukuh sini. Kemudian sehingga Tatar ditinggal ibunya dalam keadaan masih kecil dan menjadi yatim. Tatar setelah ayahnya kawin lagi, kemudian Tatar kecil dibawa ayahnya ke Dukuh Sokowangi. Kadang-kadang ikut Biung Cilek. Biung Cilek itu simbahnya saya yang bernama yaitu Ki Semrawi. Karena Mbah Tatar, ya, Mbah Tatar ini memanggil simbahnya saya itu Biung Cilek. Corong desane, nak coro kotane tante. Tatar setelah remaja kemudian nikah dengan gadis tetangganya sendiri bernama Ibu Rupi binti Kagum dan menurunkan keturunan sebagai berikut. Anak pertama lahir perempuan diberi nama Danuri. Anak kedua lahir laki-laki diberi nama Kosno. Anak ketiga laki-laki diberi nama Rasidi. Anak keempat lahir laki-laki diberi nama Diono. Anak yang kelima lahir perempuan diberi nama Casumi. Adapun generasi kedua Tatar punya cucu dan anak sebagai berikut. Tanuri dengan Idris menurunkan Rohimah, Roayah, Roati, Mutiah, dan Lilis. Kusno dengan Siti Faidah menurunkan anak laki-laki diberi nama Ceptoning. Dan Kusno nikah lagi dengan perempuan Podosari menurunkan anak bernama Erna. Rasiti dengan Siru menurunkan anak, wah ini belum dicatat ya. Ini